Pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya Alsya, perwakilan dari Sekretariat Jenderal. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri rapat koordinasi antar kementerian atau lembaga untuk membahas penyediaan rumah layak huni dan terjangkau sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan paparan yang telah ditampilkan, dapat kita lihat bahwa backlog perumahan di Indonesia ini masih tergolong tinggi. Jutaan rumah tangga masih menghadapi kesulitan dalam memiliki rumah. Kita semua juga memahami bahwa rumah bukan sekedar tempat tinggal, melainkan juga pondasi ketahanan nasional yang berkaitan erat dengan kesejahteraan, kesehatan, serta stabilitas sosial. Apabila keluarga kuat, maka bangsa pun akan kokoh. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan mengusung program pembangunan 3 juta rumah, disertai dengan berbagai kegiatan lain yang diarahkan untuk mengurangi backlog perumahan. Program tersebut seperti yang kita tahu yakni melalui kegiatan swadaya, seperti bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP, Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera, serta kredit usaha rakyat bagi pengembang maupun badan usaha yang bergerak di bidang perumahan. Melalui forum ini, kami memohon masukan dan pandangan dari Bapak Ibu sekalian terkait program yang dijalankan oleh Kementerian PKP, sehingga implementasi di lapangan dapat semakin optimal. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai aspek teknis pelaksanaan program di lapangan, kami persilahkan dari perwakilan dari Direktorat Jenderal KP untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Tentunya memastikan masyarakat di perkotaan, pedesaan maupun pesisir memiliki rumah layak bukan sekadar milik warga, tapi juga memperluas sosioekonomi dan lingkungan. Dari sisi lingkungan, rumah layak juga berkontribusi mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan. Saat ini dari data Susenas 2023 menunjukkan sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Mulai program peningkatan kualitas perumahan yang kita kenal sebagai BSPS, harapannya rumah-rumah ini tidak hanya dapat ditingkatkan kualitasnya, tapi juga mendorong masyarakat untuk bergotong royong. Dampaknya tidak hanya memberi kenyamanan bagi penghuni, tapi juga memicu multiplier efek di berbagai sektor. Misalnya mendorong permintaan produk dan jasa di sektor konstruksi maupun mebeler, serta tumbuhnya usaha warung kecil di sekitar pemukiman yang layak. Dengan demikian, penyediaan hunian layak sejatinya merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan nasional di seluruh delineasi wilayah. Oke, perumahan itu memiliki peran penting dalam membangun ketahanan nasional. Jadi, rumah layak itu bukan cuma sekedar tempat tinggal, tapi sebagai pondasi bagi kualitas hidup masyarakat. Jadi, dengan adanya rumah layak, masyarakat bisa hidup lebih sehat, produktif, dan punya rasa aman. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang memang pada akhirnya memperkuat daya saing bangsa. Nah, selain itu, rumah yang terjangkau bisa mengurangi kesenjangan sosial. Jadi, ketika akses terhadap hunian tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, rasa keadilan sosial itu semakin menguat. Nah, hal ini dapat menekan potensi konflik secara horizontal yang sering muncul akibat ketidakmerataan. Hunian yang inklusif dan terjangkau itu akan memperkuat kohesi sosial dan menumbuhkan rasa persatuan dalam masyarakat. Sementara itu, permukiman yang tertata itu memang menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan. Permukiman yang terencana baik memudahkan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, akses transportasi, hingga layanan publik. Bukan cuma itu, tapi tata permukiman yang baik pun mampu memperkuat sistem keamanan lingkungan, menekan kriminalitas, dan juga menciptakan keteraturan kota. Dengan demikian, penyediaan rumah layak, rumah terjangkau, dan permukiman yang tertata tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tapi merupakan strategi penting dalam membangun ketahanan nasional. Karena bangsa yang kuat itu berasal dari masyarakat yang memiliki tempat tinggal layak, terjangkau, dan hidup dalam lingkungan yang tertata rapi. Terima kasih.
Baik, selanjutnya dalam setiap hal pasti ada yang namanya tantangan. Dan tantangan kita itu bukan hanya dari bentuk bangunan ataupun dari konstruksi bangunan rumah itu sendiri, tapi banyak eh, tantangan yang harus kita hadapi. Contohnya dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi itu masyarakat kita itu masih memiliki daya beli yang terbatas, terutama bagi kelompok-kelompok MBR yang saat ini masih membutuhkan hunian yang layak. Kondisi ini semakin diperberat dengan kenaikan harga tanah, kenaikan harga material bangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga jarak antara kemampuan masyarakat dan biaya pembangunan rumah semakin melebar. Selain itu, dinamika global seperti inflasi, perubahan suku bunga hingga fluktuasi harga bahan baku turut memberi tekanan pada sektor perumahan. Di sisi lain, kebutuhan rumah yang terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tidak sebanding dengan ketersediaan pasokan yang terjangkau. Nah, hal ini juga berkaitan dari sisi sosialnya. Bagaimana urbanisasi dan migrasi dari desa ke kota maupun sebaliknya ini berjalan dengan cepat. Banyak masyarakat menumpuk di kota tanpa perencanaan hunian yang memadai. Akibatnya, muncul kawasan-kawasan permukiman informal yang rentan terhadap masalah sanitasi, keamanan, dan ketimpangan akses layanan publik. Jika tidak ditangani, kondisi ini berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan memicu konflik horizontal. Oleh karena itu, penyediaan rumah yang terjangkau dan penataan permukiman yang inklusif menjadi kunci untuk menciptakan kota maupun desa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Di daerah kami sendiri, di daerah Pemda DKI Jakarta, kami menghadapi keterbatasan lahan dan ancaman bencana. Perubahan iklim juga menambah resiko seperti bencana banjir yang membuat tantangan perumahan ini semakin kompleks. Karena selain dari penyediaan rumah layak huni, kami juga harus memikirkan ketahanan lingkungan dan aspek sarana dan prasarana umum yang ada. Di daerah kami, Em, Selain itu, kami dari Pemda Bandung juga merasa bahwa persoalan regulasi dan tata kelola itu cukup menghambat. Proses birokrasi yang panjang, kemudian sinkronasi kebijakan pusat dan daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Menurut kami dari Pemda Surabaya, efisiensi anggaran juga menjadi tantangan tersendiri dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat. Kadang program yang sudah disiapkan, tetapi pendanaannya yang tak cukup untuk mencakup seluruh kebutuhan masyarakat. Di tengah kebutuhan yang sangat besar, kami harus mengelola anggaran dengan sangat hati-hati agar program perumahan tetap berjalan tanpa mengorbankan sektor lainnya. Dari sisi pengembang, tantangan yang kami hadapi cukup kompleks. Biaya perizinan yang masih tinggi, harga tanah yang terus melonjak, serta kenaikan harga material bangunan membuat harga rumah sulit untuk ditekan. Akibatnya, margin pengembang semakin tipis ketika mencoba menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, saya cukup setuju ya sama rekan developer tadi ya. Kami siap berinovasi, tapi butuh dukungan regulasi yang jelas juga agar proyek perumahan rakyat tetap layak secara bisnis. Selain regulasi, kepastian dukungan pembiayaan seperti KUR dan TAPERA itu sangat penting karena banyak masyarakat yang sebenarnya mampu mencicil, tapi terkendala akses awal dan juga akses informasi terhadap program tersebut. Di sisi lain, kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah semakin diperkuat, misalnya dalam hal penyediaan lahan dan perizinan. Dengan begitu, program perumahan yang kita bangun bisa benar-benar tepat sasaran, tidak menimbulkan beban tambahan bagi pengembang, kementerian terkait, dan tentunya terjangkau bagi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas Mungkin selagi menunggu Mbak Ega ganti device, mungkin bisa dilanjutkan oleh selanjutnya dari Dijen KP2 ya Mbak? Mbak Gesta bukan? Nah, sorry, Iya, dari Oh, oke, baik. Dijen KP2. Oke, mungkin sambil nunggu baik ya. Kalau kita berbicara mengenai ketahanan nasional, jadi dengan adanya perumahan itu memang inovasi teknologi punya peranan penting gitu ya. Jadi teknologi konstruksi modular dan prefabrikasi memang memungkinkan pembangunan rumah dilakukan lebih cepat, tapi juga lebih hemat biaya dan kualitasnya tetap sama gitu.
Nah, dengan sistem modular dan prefabrikasi ini, jadi material itu dapat diproduksi secara massal di pabrik. Kemudian bisa dirakit di site atau lokasi. Dengan adanya hal ini bukan cuma mengurangi biaya konstruksi, tapi juga bisa mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat gitu. Nah, selain efisiensi, teknologi ini juga dinilai ramah lingkungan. Jadi prefabrikasi itu memang menghasilkan limbah konstruksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode konvensional gitu. Penggunaan material daur ulang, memang energi terbarukan dan desain hemat energi dapat mengurangi jejak karbon sehingga nantinya penggunaan teknologi ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan gitu. Nah, penerapan teknologi perumahan yang murah dan ramah lingkungan pun bisa membuka peluang baru dalam industri konstruksi nasional gitu. Misalnya bisa mendorong industri lokal untuk pengembangan material inovatif, memperkuat rantai pasok dalam negeri, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru gitu. Nah, nantinya strategi ini bukan hanya menjawab kebutuhan perumahan, tapi juga bisa memperkuat ketahanan ekonomi bangsa. Inovasi teknologi perumahan ini memang menjadi salah satu strategi kunci ya dalam membangun ketahanan nasional sebagai penyediaan rumah yang layak, terjangkau, namun cepat dibangun, ramah lingkungan, dan juga memperkuat daya saing industri dalam negeri gitu. Itu pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agesta. Untuk Mbak Ega, apakah sudah bisa bergabung dengan kami untuk memaparkan terkait pemaparannya? Halo Mbak Ega. Iya, halo. Iya, baik Mbak, bisa diulangi tadi pemaparannya? Oke, siap. Maaf ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas paparan dan masukannya. Kami pemerintah melalui RPJMN 2025 hingga 2029 menargetkan peningkatan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Dari sebelumnya 65% di tahun 2024, kita tingkatkan menjadi 74% di tahun 2029 dengan total 3 juta rumah yang Bapak Ibu ketahui sendiri, 1 juta di pedesaan, 1 juta perkotaan dan 1 juta di pesisir. Pemerintah juga memberikan karpet merah bagi MBR. Hasil kesepakatan dari Kemen PU, Kemen PKP, dan Kemendagri berupa BPHTB gratis, PBG juga gratis, lalu persetujuan PBG yang sebelumnya 45 hari menjadi 10 hari, lalu PPN yang ditanggung oleh pemerintah 100% hingga Desember 2025. Kebijakan ini meski sebagian besar di luar Kementerian PKP, tetap kita dorong demi mempercepat terwujudnya 3 juta rumah. Dari sisi pembiayaan, pemerintah meluncurkan KPP atau kredit program perumahan, menaikkan kuota FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit di tahun ini, dan insya Allah di tahun depan akan kita tambah menjadi 500.000 unit FLPP. Dan untuk BSPS juga tahun ini kuotanya 40.000 akan kita tambah menjadi 400.000 unit BSPS di tahun depan. Semua upaya ini bukan semata program perumahan, tapi bagian dari strategi besar untuk membangun ketahanan nasional melalui perumahan. Rumah layak akan melahirkan keluarga yang sehat, produktif, dan tangguh, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, keberhasilan program perumahan adalah fondasi bagi Indonesia yang lebih berdaya dan tahan terhadap berbagai tantangan baik sosial maupun ekonomi. Demikian paparan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Dari Pemda DKI sendiri, kami sudah mendorong masyarakat untuk tetap aktif dalam pembangunan rumah swadaya. Lalu kami juga menggabungkan program BSPS yang ada di Kementerian PKP dengan program bantuan untuk rumah tidak layak huni yang diberikan di Pemda oleh ke masyarakat-masyarakat yang rumahnya tidak layak. Sehingga bantuan yang disediakan dapat lebih luas dan juga bantuannya lebih besar sehingga kita dapat memenuhi rumah itu semakin layak. Kami juga melakukan sosialisasi yang lebih intensif, juga mencari tenaga fasilitator yang mumpuni, dan menekankan semangat gotong royong di masyarakat. Untuk Pemda Bandung sendiri, kami sangat eh, memiliki pendapat yang sama dengan Pemda DKI Jakarta. Kami membutuhkan kolaborasi multi pihak, baik itu antar pemerintah, pengembang, akademisi, maupun dari komunitas, sehingga solusi yang didapatkan itu lebih komprehensif.
Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Kami dari staf ahli akan menerangkan bagaimana aspek ketahanan nasional kami. Di sini terdapat aspek ideologi, di mana eh, dari aspek ideologi itu sendiri rumah yang layak akan memperkuat kebersamaan dan cinta tanah air. Dari aspek ideologi, rumah yang layak bukan hanya eh, menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan dan kecintaan pada tanah air. Hunian yang layak akan menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bermartabat bagi setiap keluarga. Dari rumah yang baik itu akan tumbuh suatu solidaritas sosial, rasa saling peduli dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Sehingga dengan hunian yang layak itu akan merasa lebih mencintai tanah air Indonesia. Baik, dari aspek politik, penyediaan rumah layak dapat menggunakan potensi konflik juga yang disebabkan oleh kesenjangan sosial maupun ekonomi. Ketika masyarakat merasa diperlakukan secara adil dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti hunian pada hal ini, kepercayaan terhadap pemerintah pun akan meningkat. Hal ini berkontribusi pada stabilitas politik karena mencegah munculnya ketidakpuasan yang berkembang menjadi gerakan protes atau konflik horizontal. Dengan demikian, kebijakan perumahan yang inklusif dan berkeadilan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional dari sisi politik. Sementara dari aspek ekonomi, penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau merupakan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Perumahan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Masyarakat yang memiliki hunian yang aman, sehat, dan sesuai standar akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas kerja dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Dengan berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga untuk biaya tempat tinggal, masyarakat dapat mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan lain yang juga penting seperti pendidikan, kesehatan, dan modal usaha kecil. Selain itu, keberadaan kawasan permukiman yang tertata dan berkembang akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal, seperti UMKM, pasar tradisional, serta sektor jasa lainnya yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian di tingkat komunitas. Dengan demikian, investasi dalam sektor perumahan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu dan keluarga, tetapi juga memiliki efek ganda yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh. Dari aspek sosial budaya, penyediaan rumah layak memiliki peran penting dalam membentuk kualitas kehidupan bermasyarakat. Lingkungan perumahan yang tertata rapi dan sehat bukan hanya memberikan kenyamanan fisik, tetapi juga menjadi ruang tumbuhnya nilai-nilai sosial yang menjadi ciri khas bangsa kita. Ketika masyarakat tinggal di hunian yang layak, peluang untuk menjalin interaksi positif antar warga semakin besar. Kehidupan bertetangga yang harmonis, tradisi saling membantu, serta semangat gotong royong dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan adanya ruang terbuka, fasilitas bersama, serta tata kelola lingkungan yang inklusif, masyarakat akan lebih mudah membangun solidaritas, kebersamaan, dan rasa memiliki terhadap lingkungannya. Lebih jauh, lingkungan sosial yang sehat akan menjadi benteng dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik sosial atau degradasi nilai budaya. Karena itu, pembangunan perumahan tidak hanya soal fisik bangunan, tapi juga tentang bagaimana menciptakan ekosistem sosial yang kokoh dan berakar pada budaya bangsa. Dengan hunian yang layak, kita tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun karakter masyarakat yang kuat, rukun, dan berdaya saing. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Alpo dari perwakilan Kemenhan. Terima kasih sudah mengundang saya dalam rapat penyediaan rumah layak dan terjangkau untuk membangun ketahanan nasional. Sebelum saya menanggapi penjelasan atau paparan dari Kementerian PKP, boleh ya kita berikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap Kementerian PKP ini. Sangat tidak mudah loh menaruh target 3 juta rumah, apalagi Kementerian PKP sebagai pengampu kebijakan merupakan kementerian baru. Pasti ini menjadi tantangan besar untuk Bapak atau Ibu sekalian. Harapan saya tantangan ini bisa terjawab dengan baik. Baiklah, terkait hal yang kita bicarakan di rapat ini, dari perspektif Kemenhan sendiri, sebenarnya kalau dikaitkan dengan program kerja kami mempunyai rumusan yang namanya rumusan ancaman non-militer. Ada sekitar 46 ancaman non-militer, lalu dianalisis dengan metode Delphi dan Rasci. Kenapa saya bawa istilah ancaman non-militer di sini? Karena backlog ini termasuk faktor yang menghadirkan ancaman non-militer. Jadi Kementerian Kemenhan di sini merinci ada ancaman non-militer berupa bencana alam,
yang memang kita tidak bisa memprediksi, tapi saya berharap hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk Kementerian PKP, khususnya pada saat terjadi bencana, lalu bagaimana penanggulangannya. Lalu juga selain itu ada juga ancaman yang sebenarnya bisa kita kendalikan agar tidak terjadi, namun sampai sekarang masih menjadi PR untuk kita semua. Misalkan ancaman berupa kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Lalu juga ada ancaman pencemaran lingkungan. Ada juga krisis kesehatan dan wabah, dan juga kemiskinan. Kalau kita tarik garis ke atas satu benang merahnya, kita bisa menemukan ketiga hal tersebut ditimbulkan karena salah satu faktornya yakni permukiman kumuh. Permukiman kumuh itu terjadi kenapa? Ya karena masyarakatnya masih belum bisa mendapatkan rumah yang layak huni. Jadi kalau ditanya apakah saya menyetujui dan mensupport program di Kementerian PKP, tentu saya mendukung penuh. Karena untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga permasalahan seperti permukiman kumuh bisa diselesaikan, lalu berkurang juga tingkat kriminalitasnya, dan juga menekan angka atau ancaman non-militer. Namun tentu semua program tersebut atau kegiatan tersebut, saya harapkan Kementerian PKP bisa memastikan berjalan dengan baik. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa bahwa program yang diusung Kementerian PKP ini hanya untuk golongan tertentu, atau bahkan tidak tepat sasaran. Ambil contoh misalnya tadi ada program BSPS, yang sebelumnya mungkin pernah yang sudah dijelaskan oleh perwakilan Ditjen KP, itu besar potensinya timbulnya kecemburuan sosial nantinya. Nah, hal-hal semacam ini yang saya harapkan tidak terjadi. Saya juga berharap Kementerian PKP bisa menginformasikan ke masyarakat dengan baik persyaratan penerima bantuan. Kalau perlu, mungkin minta bantuan KL lainnya seperti Kemensos. Lalu saya juga berharap ada pengawasan lebih juga. Mungkin pada rapat selanjutnya Sekjen PKP bisa mengundang Itjen selaku pengawas. Jadi yang kita bicarakan bukan hanya ranah teknis saja, tapi juga bagaimana implementasi kebijakan dan teknis tersebut berjalan dan diawasi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pandangan dan masukannya dari Bapak Ibu yang telah disampaikan. Kita semua memahami dan bersepakat bahwa penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga melainkan merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, marilah kita bersinergi pemerintah, sektor swasta, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut. Perlu kita ingat, rumah adalah fondasi ketahanan nasional. Apabila keluarga sejahtera, maka bangsa pun akan semakin kuat dan berdaya. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Mungkin apabila ada kegiatan lain bisa dilanjutkan dan untuk notulensinya akan segera saya share ke grup saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Baik ya, Selamat Bapak Ibu siang. semua. Terima kasih, selamat siang. Ya, baik, terima Terima kasih. kasih.